3 informasi penting untuk KPM PKH validasi baru dan BPNT PPKM. Nah, kira-kira ada informasi apa lagi ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, oke, kita langsung saja pada berita intinya ya teman-teman. Dan mohon ini informasinya dipahami sebelum tibanya waktu pencairan PKH serta BPNT di tahun 2022. Terutama untuk KPM PKH validasi baru, baik validasi oleh pendamping maupun validasi by system oleh pusat. Nah, yang pertama untuk KPM PKH validasi baru harus tetap berkoordinasi dengan pendamping setempat. Nah, karena KPM validasi baru yang dari pendamping ada yang datanya masuk di EPKH tetapi belum terdaftar di New DTKS. Nah, sedangkan untuk yang validasi by system ada yang namanya belum masuk di EPKH. Nah, jadi tetaplah koordinasi dengan pendamping setempat ya teman-teman. Dengan pendamping setempat apabila ada saatnya pencairan nanti. Nah, jadi selalu koordinasi ya teman-teman dengan pendamping PKH masing-masing. Untuk yang PKH validasi baru dan juga untuk yang validasi by system. Karena ada dua kategori validasi yang baru itu ya teman-teman. Ada yang dari pendamping langsung, ada yang langsung dari sistem. Nah, kemudian yang kedua, untuk KPM PKH, baik lama maupun baru, untuk saat ini tidak semuanya ada BPNT-nya. Nah, kenapa? Sebab proses mekanisme dataan berbeda. Tetap sabar ya teman-teman, tunggu ke depannya nanti ada atau tidaknya BPNT-nya. Nah, jadi untuk KPM PKH di tahun 2022 ini, baik yang lama maupun yang baru, tidak semuanya mendapatkan bantuan BPNT ya, atau sembako. Nah, karena setiap bantuan sudah ada ketentuannya. Dan bisa juga dikarenakan untuk KPM BPNT itu sudah terpenuhi ya teman-teman kuotanya. Dan mungkin tidak ada pembukaan atau kekosongan kuota untuk KPM BPNT. Nah, untuk selanjutnya tunggu saja ke depannya ya teman-teman, ada atau tidaknya. Nah, kemudian yang ketiga untuk KPM BPNT PPKM pada tahun 2022 ini yang kategori lansia serta penyandang disabilitas berat akan dialihkan ke BPNT reguler. Nah, ini artinya ada kabar gembira ya untuk yang pernah mendapatkan bantuan BPNT PPKM di tahun 2021 kemarin bisa mendapatkan bantuan BPNT reguler ya, ditetapkan sebagai penerima BPNT reguler di tahun 2022 ini. Nah, sedangkan untuk yang usianya di bawah 40 tahun nantinya akan diberikan pelatihan kewirausahaan atau usaha ya ke depannya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, yang akan ditetapkan sebagai penerima BPNT reguler di tahun 2022 ini adalah untuk kategori lansia, yaitu 70 tahun ke atas ya, dan penyandang disabilitas berat. Nah, jadi untuk yang di bawah 40 tahun itu akan diberikan pelatihan kewirausahaan. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya, tolong informasi ini KPM pahami dengan benar ya. Nah, sebab penting dan sering dipertanyakan di grup manapun. Nah, ini mengenai tidak cairnya bantuan KPM karena setelah cek nama di New DTKS, padahal sudah keterangan proses bank atau PT Pos. Nah, maupun KPM yang namanya terdaftar sebagai KPM, tetapi tidak menerima atau belum menerima bantuannya, ataupun belum menerima kartu KKS-nya. Nah, walaupun orangnya ada, KTP juga punya, tetapi belum terima bantuannya. Nah, seperti saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI, Ibu Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan penyebab itu semua karena adanya penolakan dari bank
saat penyaluran dilakukan, akibat nama KPM tidak sama antara Dukcapil dengan di bank. Nah, sebab pihak bank memiliki standar internasional soal huruf tanda petik, titik maupun koma. Nah, sehingga contoh di Dukcapil namanya Ma'aruf, pakai tanda koma di atas. Tetapi di bank Ma'aruf tanpa koma di atas. Nah, maka secara otomatis ditolak oleh pihak bank. Nah, jadi untuk yang belum mendapatkan kartu KKS-nya, bisa saja kalian ada perbedaan di namanya ya teman-teman. Nah, tetapi dalam hal ini Kemensos tidak bisa secara langsung atau serta-merta merubah nama KPM, sebab itu melanggar aturan yang ada ya. Nah, karena itu urusan Dukcapil dan KPM. Dan begitu juga untuk yang kemarin, apabila ada KPM BPNT PPKM yang terdaftar tetapi tidak dapat kartu KKS-nya. Nah, jadi mungkin yang tidak cair juga ya teman-teman dan tidak memiliki kartu KKS-nya, kemungkinan besar ada perbedaan dari segi nama ya. Nah, kemudian memang KPM BPNT PPKM itu adalah nama usulan baru ya dari pemerintah daerah. Nah, tetapi data KPM tetap harus padan, tidak ada kendala ataupun perbedaan baik dari segi abjad maupun tanda baca. Nah, untuk itu Kemensos mengalami kendala dalam pencairan akibat penolakan dari pihak bank. Nah, akan tetapi beliau mengungkapkan apabila nantinya masalah ini tidak ada titik terang atau temunya, maka bisa saja kemungkinan kedepannya nanti bila ada pencairan akan dialihkan lewat PT Pos atau kantor pos ya. Nah, untuk itu bagi KPM yang merasa mengalami kendala seperti di atas, mohon menyadari tidak perlu menghujat sana-sini, sebab namanya bantuan pemerintah tentu ada dan harus melewati proses serta aturan dan peraturan yang ada. Nah, jadi itu adalah kabar informasi penting ya untuk KPM PKH dan BPNT di tahun 2021 ini. Halo, saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan menu usul sanggah yang terdapat pada aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses melalui smartphone Android. Pertama, download aplikasinya terlebih dahulu di Google Play Store. Pastikan untuk mendownload melalui developer dari Kementerian Sosial. Setelah terdownload, kita buka aplikasinya. Jika sudah masuk ke aplikasi, maka akan muncul halaman login. Lalu pilih pada opsi buat akun baru. Ingat bahwa wajib mengisi sesuai dengan data kependudukan karena proses ini langsung memadankan dengan data Dukcapil. Pertama, isikan nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap sesuai KTP, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, alamat sesuai KTP beserta RT RW, nomor ponsel, alamat email, username, dan password. Lalu, setelah itu, lampirkan foto dengan cara swafoto dengan KTP dan foto KTP. Jika sudah, klik tombol buat akun baru. Ketika sudah selesai, maka akan mendapat kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email. Jika pesan aktivasi tidak ada di dalam kotak masuk email, silahkan cek di spam. Jika lupa kata sandi, maka dapat di-reset di opsi lupa kata sandi dengan memasukkan nomor ponsel, alamat email, dan username.